Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang reciprocal teaching style atau gaya mengajar resiprokal. Pengertian gaya mengajar resiprokal menurut Moston adalah gaya mengajar yang memberikan perhatian yang lebih besar terhadap perubahan pengambilan keputusan, balikan informatif, feedback dari guru kepada siswa. Gaya mengajar ini merupakan strategi belajar melalui kegiatan mengajar teman, jadi teman mengajari temannya yang lain. Ciri khas gaya resiprokal yakni dengan adanya interaksi sosial, timbal balik, menerima dan memberikan balikan informatif secara langsung yang dilakukan siswa secara berpasangan berdasarkan panduan dari guru. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gaya mengajar resiprokal adalah pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru dengan mengoptimalkan adanya interaksi dan kemampuan umpan balik oleh siswa secara berpasangan atau kelompok kecil yang dilaksanakan di dalam kontrol guru yang membagi peran dan tanggung jawab kepada siswa sebagai pelaku dan pengamat. Feedback Muska Moston 1994. Moston mengemukakan umpan balik secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan memberitahu seseorang tentang bagaimana ia melakukan kerja. 2. Slameto 1988. Umpan balik adalah informasi yang diberikan kepada siswa mengenai kemampuannya ke arah pencapaian tujuan-tujuan pengajaran. 3. Umpan balik bukanlah suatu penilaian atau evaluasi terhadap hasil pembelajaran. Umpan balik digunakan untuk mencari informasi mengenai sampai sejauh mana siswa mengerti suatu materi yang telah dibahas. Secara tidak langsung, siswa dapat mengoreksi diri sampai sejauh mana mereka mengerti materi tersebut. Implementasi Moston, Lee, dan Keam. Pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan gaya mengajar resiprokal dengan sengaja disusun terstruktur untuk menerapkan timbal balik pengajaran. Guru bertugas dalam merencanakan pelajaran, menyusun tugas pembelajaran, dan indikator kinerja. Dibantu dengan adanya kartu tugas, kemudian memasangkan siswa dengan definisi peran yang jelas dan bergantian sebagai pelaku dan pengamat. Pelaku mempraktekkan tugas belajar umpan balik dari pengamat. Guru menyerahkan umpan balik kepada pengamat untuk membantu pembelajaran pelaku. List dan Humaid 2020. Gaya mengajar resiprokal memberikan kebebasan kepada siswa untuk membuat keputusan yang lebih luas dan siswa memiliki kewajiban untuk memulai hasil belajar secara terbatas, yakni nilai formatif atau korektif oleh seorang siswa terhadap siswa atau oleh sekelompok siswa terhadap hasil belajar seorang siswa. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas tentang desain dari model pembelajaran resiprokal. Yang pertama ada pre-impact, itu dari guru, lalu yang selanjutnya dari impact atau siswa pelaku, lalu yang ketiga ada post-impact dari siswa pengamat. Nah, untuk desain ini ada tahapannya atau ada gambaran dari suatu metode pengajaran dan bagaimana melakukannya. Nah, untuk dari tahap impact ini adalah sebagai tambahan dalam keputusan yang dibuat guru dalam gaya mengajar latihan. Guru dalam mengajar resiprokal ini mempersiapkan dan membuat lembar kriteria atau lembar kartu kriteria yang digunakan oleh pengamat. Lalu selanjutnya ada tahap impact atau tugas utama dari guru di sini adalah membentuk adegan untuk peran baru dan hubungan baru dan memberitahukan kepada siswa bahwa tujuan gaya mengajar resiprokal ini adalah bekerja sama dengan rekan dan untuk belajar memberikan umpan balik pada rekan tersebut. Nah, untuk siswa pengamat menjelaskan bahwa aturan untuk pelaku adalah untuk menampilkan latihan dan membuat 9 keputusan yang sama dengan gaya mengajar latihan. Untuk aturan pengamat ini memberikan umpan balik kepada pelaku berdasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh guru.
Umpan balik ini berlangsung selama penampilan dan atau setelah penyelesaian latihan. Jadi pelaku membuat keputusan dalam tahap impact, pengamat membuat keputusan dalam tahap post impact. Nah, untuk tahap post impact ini bagi pengamat bisa memenuhi aturan dalam tahap post impact. Dia juga harus bisa menerima kriteria yang diberikan oleh guru untuk mengoreksi mengenai penampilannya. Selanjutnya ada tujuan dari pembelajaran resiprokal. Menurut Moston Muka dan Sarah Ashworth pada tahun 2008, yang pertama untuk mendalami materi secara spesifik dengan melakukan praktik secara berulang-ulang dengan menetapkan siswa sebagai pengamat. Yang kedua, untuk belajar menggunakan kriteria materi pembelajaran dengan membandingkan, membedakan, dan menilai kinerja gerak. Yang ketiga, untuk menggambarkan secara langkah, urutan, atau detail yang terlibat dalam tugas yang diberikan. Yang keempat, untuk berlatih mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan segera setelah mempraktikkan tugas tanpa adanya guru. Yang kelima, untuk memperluas keterampilan sosialisasi dan interaksi. Yang keenam, untuk melatih keterampilan komunikasi atau perilaku verbal dan meningkatkan hubungan timbal balik. Selanjutnya, yang ketujuh, untuk belajar memberi dan menerima umpan balik dari teman sebaya. Yang kedelapan, untuk mengembangkan kaitan sosial yang melampaui tugas. Yang kesembilan, untuk mengembangkan kesabaran, toleransi, dan penerimaan berbeda kinerja orang lain. Yang ke-10, untuk percaya, berinteraksi, atau bersosialisasi dengan orang lain. Yang ke-11, untuk mengembangkan empati untuk mempelajari tata krama sosial. Yang terakhir, untuk mengalami imbalan atau perasaan dari melihat seseorang rekan berhasil. Selanjutnya yaitu ada manfaat. Manfaat menurut Rahmat et al. Pada tahun 2018 yaitu manfaat yang dapat diperoleh selama pembelajaran dengan pendekatan gaya mengajar resiprokal, yakni dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa. Sedangkan menurut Syampurma pada tahun 2020, gaya mengajar ini juga mampu memperkuat kemampuan pemahaman dengan melihat, mendengarkan, dan mengoreksi kesalahpahaman yang mungkin tidak jelas maupun sebaliknya. Yang terakhir ada implikasi. Implikasi yang pertama yaitu guru menerima proses sosialisasi antara pengamat dan pelaku sebagai tujuan yang diinginkan dalam pendidikan. Yang kedua, guru menyadari pentingnya mengajar peserta didik untuk memberi umpan balik yang akurat dan objektif satu sama lain. Yang ketiga, guru mampu mengalihkan kekuatan memberi umpan balik kepada peserta didik selama pembelajaran. Yang keempat, guru mempelajari perilaku baru yang mengharuskan menahan diri untuk tidak langsung komunikasi dengan pelaku tugas. Yang kelima, guru bersedia untuk memperluas perilakunya melampaui perilaku gaya. Yang keenam, komando dan gaya latihan dan membutuhkan waktu yang dibutuhkan siswa untuk pelajari peran baru ini dalam membuat keputusan tambahan. Yang ketujuh, guru mempercayai siswa untuk membuat keputusan tambahan yang digeser ke mereka. Guru menerima kenyataan baru di mana dia bukan satu-satunya sumber informasi, penilaian, dan umpan balik. Yang kedelapan, para pelajar dapat terlibat dalam peran timbal balik dan membuat keputusan tambahan. Yang kesembilan, peserta didik dapat mengembangkan peran aktifnya dalam proses pembelajaran. Yang ke-10, pelajar dapat melihat dan menerima guru dalam peran selain itu intrinsik dengan gaya komando dan latihan. Yang terakhir atau yang ke-11, peserta didik dapat menghabiskan waktu belajar dengan menggunakan lembar kriteria dalam menghubungkan timbal balik tanpa kehadiran guru yang konstan. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada contoh RPP gaya mengajar resiprokal. Di sekolah SMP Negeri 3 Purwakarta, mata pelajarannya yaitu mata pelajarannya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan untuk kelas 7 atau kelas 2. Materi pokoknya yaitu ada senam lantai dan alokasi waktunya itu 10 menit per satu kali pertemuan. Yang pertama yaitu tujuan pembelajarannya.
setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan metode latihan, resiprokal, dan diskusi, serta pendekatan saintifik, diharapkan siswa dapat menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap kerjasama, jujur, dan berani mengemukakan pendapat. Siswa dapat menganalisis kombinasi keterampilan berbentuk rangkaian gerak sederhana dalam aktivitas spesifik senam lantai, kombinasi keseimbangan menggunakan kaki, lengan, kepala, guling depan, dan guling belakang. Kemudian mempraktikkan kombinasi keterampilan berbentuk rangkaian gerak sederhana dalam aktivitas spesifik senam lantai, kombinasi keseimbangan menggunakan kaki, lengan, kepala, guling depan, dan guling belakang. Kemudian yaitu ada media pembelajaran dan sumber belajarnya. Medianya yaitu ada di papan tulis, spidol, dan matras. Sumber belajarnya itu buku siswa pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan kelas 7. Kemudian di sini selanjutnya ada langkah-langkah pembelajarannya. Langkah-langkah pembelajarannya itu yang pertama, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Kemudian memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Selanjutnya yaitu mengaitkan materi atau tema pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema kegiatan sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Kemudian yaitu menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh dengan mempelajari materi latihan senam lantai, kombinasi keseimbangan menggunakan kaki, lengan, kepala, guling depan, dan guling belakang. Nah, selanjutnya yaitu menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh, dan mengarahkan peserta didik untuk melakukan pemanasan sebelum melakukan aktivitas fisik pembelajaran. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu menanya. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami. Lalu kemudian mencoba. Peserta didik beserta pasangannya mendiskusikan, mengumpulkan informasi, dan mencoba melakukan latihan. Selanjutnya ada mengasosiasi. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja siswa secara klasikal. Siswa lainnya mengumpulkan pendapat atas presentasi yang dilakukan. Kemudian ditanggapi kembali oleh siswa yang mempresentasikan. Selanjutnya yaitu mengkomunikasi. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait latihan senam lantai, kombinasi keseimbangan, menggunakan kaki, lengan, kepala, guling depan, dan guling belakang. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Selanjutnya yaitu kegiatan selanjutnya itu kegiatan penutup. Peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru saja dilakukan. Kemudian guru membuat rangkuman atau kesimpulan pelajaran tentang poin-poin yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru saja dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada penilaian hasil pembelajaran. Penilaian afektif berupa observasi berdasarkan pengamatan guru. Kemudian penilaian kognitif berbentuk soal tes, dan penilaian keterampilan berupa tes praktik oleh peserta didik maupun tes langsung bagi siswa. Yang pertama yaitu ada penilaian afektif. Nah, bisa kita lihat seperti di tabel ini. Keterangan petunjuk skorannya yaitu penilaian sikapnya yaitu yang pertama. Penilaian sikapnya yaitu jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor maksimal dikali 100, dan nilainya yaitu yang pertama ada 4 sangat baik, kemudian 3 baik, dan yang kedua cukup, dan yang nilainya 1 itu kurang. Nah, kemudian yaitu lanjut yang kedua, penilaian kognitif. Seperti yang bisa dilihat, tabel penilaiannya yaitu seperti ini. Nah, pedoman penskorannya atau nilainya yaitu yang pertama, sikap awalan melakukan gerakan, sikap berdiri tegak, kedua lengan lurus, lalu tumpuan kedua tangan di lantai atau matras lebar bahu. Skornya sedang jika hanya kedua kriteria yang dilakukan secara benar. Kemudian skornya kurang jika dikatakan hanya satu kriteria yang dilakukan secara benar. Kemudian yang kedua yaitu sikap pelaksanaan melakukan gerakan skor baik jika dari sikap jongkok masukkan kepala di antara dua tangan. Kemudian dorong dua bahu hingga menyentuh lantai dan dilanjutkan dengan berguling ke depan.
Skornya itu sedang jika dikatakan hanya 3 kriteria yang dilakukan secara benar, dan bisa dikatakan kurang yaitu jika hanya 1-2 kriteria yang dilakukan secara benar. Kemudian yang ketiga yaitu sikap akhir melakukan gerakan skor baik jika badan condong ke depan, lalu posisi kedua tangan berada di depan dan berjongkok menghadap ke belakang. Skornya kurang lebih sama yaitu jika hanya 2 kriteria yang dilakukan secara benar, dan skornya kurang jika hanya 1 kriteria yang dilakukan secara benar. Selanjutnya itu ada pengolahan skor. Skor maksimum yang diperoleh dari siswa tersebut yaitu ada 9. Kemudian skor perolehan siswa itu bisa disingkat dengan SP. Nah, nilai keterampilan yang diperoleh siswa yaitu SP dibagi 9 dan dikali 100. Nah, yang terakhir yaitu penilaian keterampilan. Nah, bisa dilihat tabelnya seperti ini. Nah, jadi deskripsi penilaian posisi awal guling depan yaitu skor yang paling tinggi atau skor 4 jika peserta didik mampu melakukan 4 teknik dasar posisi awal tersebut. Kemudian jika skornya 3, peserta didik mampu melakukan 3 teknik dasar posisi awal. Dan skornya 2 yaitu jika peserta didik mampu melakukan 2 teknik dasar posisi awal. Dan skor 1 jika peserta didik mampu melakukan 1 teknik dasar posisi awal. Nah, selanjutnya yaitu kemudian deskripsi penilaian gerakan guling depan. Kurang lebih sama, jadi yang keempat yaitu skor 4 jika peserta didik mampu melakukan 4 teknik dasar guling depan. Skor 3 mampu melakukan 3 teknik dasar guling depan. 2 jika mampu melakukan 2 teknik dasar guling depan. Skor 1 jika hanya mampu melakukan 1 teknik dasar guling depan. Yang terakhir yaitu deskripsi penilaian akhir gerakan meroda. Gerakan meroda kurang lebih sama seperti yang lainnya, yaitu yang skornya 4 jika peserta didik mampu melakukan 4 teknik dasar gerakan akhir guling depan. Skornya 3 jika peserta didik mampu melakukan 3 teknik dasar gerak akhir guling depan. Dan skor 2 jika peserta didik mampu melakukan 2 teknik dasar gerak akhir guling depan. Skornya 1 jika hanya mampu melakukan hanya 1 teknik dasar akhir gerakan guling depan. Baik, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi di pelajaran PJOR ya, pelajaran PEJAS. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa cukup. Selanjutnya kita akan belajar materi tentang aktivitas ritmik, yaitu salah satu pecahan dari 6 teknik ya. Itu ada namanya isolation. Isolation itu sendiri adalah pemanasan di mana kita pemanasan dinamis, sama seperti pemanasan dinamis, namun hanya melibatkan otot-otot vokal saja. Oke. Mungkin contohnya bisa diperagakan nanti ya. Oke. Mungkin ya akan ditunjukkan dalam video nanti. Baik, sekarang sebelum kita mulai senam, mungkin kita lebih baik pemanasan dulu ya. Pemanasan itu lebih bagus jika pemanasan dinamis yang dilakukan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan stretching. Mungkin yang pertama kita nanti keliling lapangan 2 kali, setelah itu baru kita nanti stretching. Oke? Nah,
gerakan isolasi itu sendiri seperti ini. Maaf, saya mau nanya Pak. Ya. Mau nanya isolasi itu apa? Isolasi itu bagian dari pemanasan. Teknik yang digunakan otot sama saja. Mungkin seperti itu. Siap. Terima kasih. Ya, apa yang dikatakan oleh Dadi itu benar ya. Jadi mungkin sudah dijelaskan oleh Dadi juga. Terus selanjutnya mungkin silakan kepada anak-anak untuk memperagakan gerakan collision. Baik, dari gerakan yang sudah ditampilkan oleh Mas Abai tadi, adakah yang bisa diidentifikasi dan dianalisis dari gerakan tersebut? Kalau menurut saya Pak, gerakannya kurang power Pak. Terus gerakan ayunan dari tangan bawahnya kurang masuk ke atas Pak. Harusnya seperti itu. Pak, mungkin seperti itu saya Pak yang bisa saya amati dan saya analisis Pak. Oke, terus sekian. Oke, mungkin apa yang disampaikan oleh Mas Dadi itu benar ya. Jadi mungkin kesimpulannya juga sudah disampaikan. Mungkin cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Kita bertemu di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.